terdakwa Agus Nurpatria, terdakwa Irfan, terdakwa Arif, Cuk, dan Baikuni, dan lainnya untuk terkait dengan OOJ. Apakah yang saksi ketahui dengan silang pendapat di antara berbagai terdakwa ini ada janji-janji khusus yang disampaikan sebagaimana apa yang disampaikan oleh istri terdakwa? Istri saksi, mohon maaf. Saya tidak tahu itu karena... Janji khusus apa maksudnya? Tadi disampaikan oleh saksi bahwa apabila mengakui, saksi mengetahui istri saksi tidak dijadikan tersangka. Iya, terus? Seperti itu. Sama seperti halnya dari terdakwa OOJ ini kan berbagai macam keterangan-keterangan yang dapat dan juga saksi-saksi yang ada itu berbagai macam saksi. Iya. Sehingga terdapat ketidaksesuaian satu dengan lainnya. Terus begitu. Apakah itu terjadi karena adanya satu janji-janji yang sama seperti apa yang disampaikan janji dari siapa? kepada terdakwa? Janji dari siapa kepada terdakwa itu jadi dari siapa? Ya itu yang ingin saya tanyakan. Yang menjanjikan. Tahu nggak? Makanya apakah dari dia atau dari yang lain kan gitu? Itu yang ingin saya tanyakan. Paling tidak pertanyaannya kan kepada dia jadinya kan gitu. Betul. Iya. Ada nggak? Saksi. Tidak ada. Kasarnya tuh gini aja lah. Saudara ada janji kan nggak? Ini tolong dirahasiakan ya, nanti saya kasih uang kalian begitu. Oh bukan. Enggak, itu kasarnya. Bukan seperti itu. Iya. Menjanjikan istri saksi ini, maksud saya ada satu tadi seseorang yang menjanjikan agar supaya tidak dijadikan tersangka istrinya saksi kan begitu. Iya. Nah, yang saya tanyakan, apakah orang yang sama juga menjanjikan para terdakwa lainnya apabila saling mengkaitkan para terdakwa ini tidak dijadikan tersangka ataupun apapun seperti itu? Ada pengetahuan saudara tentang itu? Tidak tahu. Tidak. Tidak tahu ya? Kalau dari dia tidak ada. Iya. Tapi kalau dari yang lain dia tidak tahu. Cuma saya melihat Iya. bahwa mereka jadi tersangka ini karena bekas anak buah saya semua. Iya. Tidak lihat pada konstruksi, sehingga mereka harus semuanya dipecat, semuanya harus diterdakwakan, padahal mereka kan nggak tahu apa-apa. Demikian yang mulia. Itu baik, lebih lanjut. Satu lagi nih, nanti saudara menjelaskan lagi malah termakan waktunya. Satu lagi cukup. Ya, satu hal lagi. Di sini saksi tadi menyampaikan bahwa terdakwa ini Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria itu karena anak buah saksi. Apakah saksi tidak mengetahui karena integritas dan dari tadi saksi sampaikan bahwa Hendra Kurniawan ini sangat-sangat tegas sekali dalam penindakan. Apakah ini bukan merupakan satu konspirasi juga untuk menjatuhkan terdakwa juga seperti itu, jadi tersangka sehingga akhirnya dicopot dari kargo paminal? Saya nggak bisa menjawab. Saudara nggak usah menjawab lah, itu pendapat itu ya. Tadi sudah sampaikan catatan saudara 220 itu ya. Ya itu integritas dia kan gitu. Masalah konspirasi itu menjatuhkan dia. Masalah apa konspirasi? Orang ini terjadi di menembak kok. Dia kemudian ini. Kalau konspirasi sudah dijelaskan tadi, ada 220 ya. 214. 214. Dia sudah melakukan OTT. Gitu ya. Cukup ya. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saya melanjutkan pertanyaan dari majelis hakim tadi mengenai pada saat saudara saksi memberikan perintah untuk amankan dan cek CCTV, harapan saudara saksi adalah agar CCTV tersebut dikopi gitu ya, saudara saksi. Dan yang saya tadi dengarkan juga bahwa saudara saksi sudah mengetahui bahwa... Kapan dia katakan harapannya terkopi? Harapannya tadi Yang Mulia. Tidak ya. Tidak. Harapannya apa yang saudara saksi? Bisa sesuai dengan... Ya, bisa. Kalau bisa tidak ada kan gitu. Enggak, yang pada saat amankan dan cek CCTV pada tanggal 9. Iya. Harapan dia itu ya kalau bisa hilang jejak. Kalau dia tahu dari awal itu ada seperti itu, sudah dihanguskan sendiri. Kan itu yang dijawab dia tadi. Iya, karena saya tidak memperkirakan isinya akan seperti itu. Oke. Pada saat instruksi yang disampaikan kepada saudara Cuk Putranto pada tanggal 11 Juli yang menyatakan bahwa kopi dan lihat
rekaman CCTV. Maksud dari perintah saudara saksi itu apa? Saya sudah sampaikan tadi bahwa karena waktu itu akan ada ekspos, saya muncul pemikiran. Ya sudah dijawab tadi. Ya. Ya. Apakah ada perintah yang spesifik pada saat bagian menonton itu bahwa yang harus menonton adalah kamu, saudara terdakwa Arif, saudara terdakwa Baikuni? Tidak ada. Jadi tidak ada spesifik. Yang saudara saksi perintahkan itu adalah agar Cuk menonton. Kopi dan lihat isinya. Oke, dari saya cukup. Baikuni cukup diformat, hilang dia. Tapi kalau Arif ditekuk dia, baru dia pikir itu hilang atau dia panik. Ya, karena dia katakan dia panik. Pasti panik ya. Iya, makanya ya malam itu dia menelpon Hendra untuk memberitahu itu. Dan dia katakan bahwa dia datang dengan Hendra menghadap saudara untuk memberitahukan itu. Seingat saya hanya Arif sendiri yang mulia. Ini cerita dia. Iya yang mulia, ini, Iya. ini keterangan saya. Ya, karena dia tidak berani menghadap. Saking takutnya. Ya, makanya kami tanyakan ingatan saudara, karena tadi saudara ketika semua keterangan saksi saudara benarkan, tapi yang ini saudara tidak benarkan, sehingga saudara ya datang sendiri gitu. Tapi menurut Arif tidak begitu. Menurut Arif dia tidak berani, ya, bahkan dia telepon dini hari jam 2 itu melaporkan kepada Hendra. Hendra menenangkan, ya kalau itu besok pagi untuk pertama kali kita akan menghadap saudara, katanya begitu. Itu versi Arif yang itu tidak dibenarkan oleh Hendra. Nah sekarang yang ditanyakan adalah yang mana nih? Apakah dia datang sendiri? Apakah dia bersama Hendra datang menghadap saudara untuk memberitahukan tentang itu? Ya, kami pun sudah dikonfrontir waktu itu di penyidik. Seingat saya seperti itu yang mulia. Seingat saya bahwa yang melaporkan ini hanya Arif sendiri. Besoknya baru Hendra saya panggil untuk menghadap terkait dengan pemeriksaan di Bareskrim dan terkait dengan CCTV dalam rumah, serta satu lagi itu masalah laporan dari Jambi yang itu ya. Iya. Baik, kepada penuntut umum ada yang masih mau ditanyakan? Ada? Ya. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Apa yang sudah ditanyakan yang diulang kembali ya? Tidak, Walaupun dalam bentuk kalimat yang berbeda, tapi maksudnya sama, nggak usah. Ya, saya kebelet kencing soal ini. Mau saya skors nggak enak juga. Ya, harus skors dulu ya. Dulu Majelis. Kencing batuk pula nanti. Ya, skors lebih dahulu. Ferdi Sambo akui akan hancurkan jika tahu ada CCTV pos Satpam yang rekam Yosua masih hidup. Ferdi Sambo blak-blakan mengatakan akan menghancurkan sendiri jika tahu CCTV pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 merekam Brigadir Pol Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup. Pernyataan itu disampaikan Ferdi Sambo saat menjadi saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis malam tanggal 5 Januari tahun 2023. Kalau saya tahu dari awal, saya sudah pasti hancurkan sendiri yang mulia, ucap Ferdi Sambo. Sebab semula, Ferdi Sambo menganggap DVR, CCTV pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 yang dimintanya untuk diamankan bisa mendukung skenario bohong soal tewasnya Yosua. Tapi nyatanya tidak. Berdasarkan informasi Arif Rahman Arifin,
Yosua terekam CCTV Pos Satpam, Kompleks Polri Duren 3 masih hidup saat dirinya tiba di rumah dinas. Atas keterangan itu, Ferdi Sambo pun memberi perintah Arif Rahman Arifin untuk memusnahkan dan menghancurkan pada tanggal 13 Juli tahun 2022. Makanya pada saat saya perintahkan, itu saya pikir natural saja, cek CCTV, siapa tahu bisa mendukung skenario, ternyata di tanggal 13 Juli ini tidak, ya makanya saya suruh musnahkan itu yang mulia, di situ salah saya, kata Ferdi Sambo. Dalam sidang, Ferdi Sambo mengaku sudah menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah rekannya dari institusi Polri yang terseret kasus tewasnya Yosua karena menjalankan perintahnya sebagai Kadif Propam Polri. Untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice, tewasnya Yosua, setidaknya ada 6 orang selain Ferdi Sambo yang dijerat pidana, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cak Putranto, dan Irfan Widianto, didakwa pasal 49 Junto, pasal 33 UU 19/2016 sampai 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE Junto, pasal 55 ayat 1 pertama, Pidana Subsidiar pasal 48 ayat 1 Junto, pasal 32 ayat 1 UU 19/2016 sampai 11/2008 Junto, pasal 55 ayat 1 pertama Pidana. Tak hanya itu, 6 terdakwa juga didakwa dengan sangkaan pasal 233 Pidana Junto, pasal 55 ayat 1 pertama Pidana Subsidiar pasal 221 ayat 1 Pidana Junto, pasal 55 ayat 1 pertama Pidana ****.